Langsung. Oke, baik, selamat malam semuanya, selamat malam Bapak Edi. Jadi, dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan, presentasi yaitu tentang rancang bangun sistem informasi e-commerce oleh-oleh, yaitu dengan metode TOGAF, dan pada bagian ini kita melakukan akan mempresentasikan, part kedua yaitu tentang data arsitektur, application arsitektur, dan juga, teknologi arsitektur. Baik, yang pertama yaitu ada beberapa part di tahap 2 ini yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu ada data arsitektur, ada application arsitektur, dan juga teknologi arsitektur. Nah, dalam tahap-tahapan ini juga ada beberapa sub-sub, materi, jadi akan dijelaskan oleh yang pertama yaitu tentang data arsitektur yang dijelaskan oleh Suartama. Untuk, waktunya dipersilakan Suartama. Oke, terima kasih Cahyadi Krisna. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang data arsitektur. Nah, di dalam data arsitektur ini ada beberapa bagian. Itu yang pertama itu data principles, data entity atau business function matrix, ada application atau data matrix, dan lainnya itu logical data diagram. In the next. Nah, yang pertama itu data principle. Nah, data principle ini di dalamnya ada beberapa bagian lagi. Itu yang pertama itu data aset itu. Data aset ini adalah sebuah data yang dimiliki oleh sebuah perusahaan ini. Nah, selanjutnya yaitu data yang digunakan bersama. Jadi data digunakan bersama ini maksudnya adalah user ini memiliki akses ke data yang diperlukan untuk melakukan aktivitas bisnis organisasi sehingga dapat dibagi atau di-sharing ke seluruh user di dalam organisasi ini. Itu yang dinamakan data yang digunakan bersama-sama. Selanjutnya yaitu data terpercaya. Jadi setiap user ini memiliki tanggung jawab atas data yang diberikan. Jadi kerahasiaannya mungkin keasliannya itu data terpercaya maksudnya. Selanjutnya itu keamanan data. Jadi data ini dapat diakses oleh user yang berwenang. Jadi keamanan data ini di dalamnya itu data-data yang memang boleh diakses oleh user yang memang memiliki kewenangan di dalamnya tersebut. Yang terakhir yaitu akses informasi berdasarkan tingkat akses. Jadi akses ini sangat mudah dan tepat waktu ke data dan informasi berdasarkan tingkat akses untuk berbagi personal yang berwenang perlu menjadi aturan daripada pengecualiannya. In the next. Nah, selanjutnya itu data entity atau business function matrix. Jadi di dalam data entity ini yang pertama itu database Sieko ini terdapat entity karyawan gaji, itu divisinya adalah HRD, itu di mana di dalamnya terus terdapat proses penggajian. Dan yaitu akunting, kebutuhan bulanan dan pembelian, yaitu divisi yang masuk di sini adalah finansial, itu di dalamnya terdapat proses belanja bulanan. Lanjut, akunting dan supplier. Nah, divisi yang masuk di sini adalah finansial juga. Itu proses di dalamnya itu pembayaran ke supplier. Entity selanjutnya itu IT manager, proyek, kebutuhan proyek, dan programmer. Itu divisi yang masuk di dalamnya yaitu IT. Itu di dalam entity ini terdapat sebuah bisnis proses, itu pengembangan dan maintenance software dari penjualan tersebut. Lanjut, pengiriman, pesanan, pemesanan produk, itu divisi yang masuk dalamnya itu logistik. Itu bisnis prosesnya adalah mengirim produk yang dijual. Entity selanjutnya itu produk, pengecekan, dan packing. Itu divisi yang masuk dalamnya itu sales. Itu proses dari bisnisnya di dalam entity ini adalah dapat pengecekan kualitas produk dan packing produk. Yang selanjutnya itu entity terakhir yaitu promosi dan kebutuhan. Jadi divisi yang masuk dalamnya itu marketing. Itu bisnis prosesnya yang dijalankan yaitu pemasaran produk. Ini next.
Nah, yang selanjutnya itu aplikasian atau data matrix. Jadi database entity ini yang pertama yaitu SQL database yang di dalamnya itu karyawan. Ini pada financial modulnya itu hanya bisa meredak saja, dan juga pada human resource modulnya itu bisa CRUD. Hanya SQL pada gaji, DB entity gaji itu pada finansial modulnya itu hanya bisa ngeread saja, dan juga pada human resource modulnya itu sama dengan karyawan itu CRUD. Ini itu accounting itu pada finansial modulnya itu dia bisa CRUD. Nah, dan pada human resource modulnya itu hanya bisa ngeread saja. Jadi itu kebutuhan bulanan itu pada finansial modul itu bisa nge-CRUD, dan sedangkan pada logistik modulnya itu hanya bisa nge-read saja. Ini supplier itu pada finansial modulnya itu sama juga pada kebutuhan bulanan itu CRUD. Dan pada logistik modulnya itu hanya bisa nge-read juga. Nah, pada IT manager ini pada human resource modulnya itu hanya bisa nge-read saja. Sedangkan di IT management modulnya itu dia bisa nge-CRUD. Nah, pada proyek itu pada IT management modulnya itu bisa melakukan CRUD. Selanjutnya itu kebutuhan proyek itu pada financial modulnya itu ngeread saja, hanya bisa ngeread saja, dan selanjutnya pada IT management modul itu dia bisa nge-CRUD. Nah, mungkin database entity selanjutnya itu penjelasannya mungkin sama, itu ada read, ada CRUD, itu mungkin lebih lengkapnya itu bisa dibaca. Oke, slide next. Nah, selanjutnya itu logical data diagram. Nah, jadi yang pertama itu IT manager ini proyek pada IT manager ini dia memiliki hubungan dengan proyek, itu dia bisa mengatur proyeknya. Nah, selanjutnya yaitu karyawan, dia memiliki hubungan dengan gaji, itu dia dapat menerima gaji. Selanjutnya itu accounting, dia memiliki hubungan dengan kebutuhan bulanan. Jadi accounting ini membeli kebutuhan bulanan dari sebuah perusahaan. Dan juga accounting juga memiliki hubungan dengan supplier, itu melakukan pembayaran produk ke supplier. Nah, lanjut ini ke promosi. Dari promosi ini dia memiliki hubungan dengan kebutuhan, itu promosi ini memiliki kebutuhan untuk menjalankan promosi ini. Jadi promosi juga memiliki hubungan dengan jadwal. Jadi dia pada promosi ini dia menjadwalkan kapan promosinya dijalankan. Mungkin untuk yang lebih lengkap lagi bisa dibaca lebih lengkap, mungkin itu semuanya sama, itu memiliki hubungan dan sudah dijelaskan pada tabel di sini, sudah bisa dibaca atau lebih lanjut. Oke, sekian mungkin presentasi dari saya, mungkin saya kembalikan pada Cahadi. Baik, terima kasih atas presentasinya, Suartama. Jadi yang selanjutnya akan dijelaskan yaitu mengenai application arsitektur. Nah, di sini jadi application arsitektur sendiri ini memiliki beberapa kategori atau beberapa sub materi, yaitu ada application principal, ada application portfolio katalog, dan application use case diagram. Nah, oke, yang pertama yaitu application principal. Nah, di mana prinsip-prinsipnya di sini yaitu semua aplikasi harus selaras dengan visi dan persyaratan bisnis. Lalu yang selanjutnya ada efektivitas biaya dan efektivitas operasional, atau juga pengurangan TCO atau total cost of ownership. Nah, lalu yang selanjutnya itu mengurangi kompleksitas integrasi dan memutus standar industri. Yang keempat yaitu kemudahan penggunaan untuk memungkinkan pengguna bekerja tanpa ketergantungan
Lalu yang kelima ada model dan penggunaan kembali berbasis komponen, semua fungsi, modul, alat, dan layanan akan dirancang sedemikian rupa sehingga mendukung penggunaan kembali, jadi bisa reusable. Lalu yang keenam itu ada perubahan aplikasi harus dibuat hanya berdasarkan kebutuhan bisnis. Lalu yang terakhir itu ada perangkat lunak dan perangkat keras sesuai standar yang ditentukan oleh untuk mempromosikan interoperabilitas data, aplikasi, dan juga teknologi yang ada di perusahaan. Lalu yang selanjutnya itu application portfolio katalog. Nah, ini bagian yang baseline-nya. Jadi dalam organization-nya itu ada Human Resource Division, Finance Division, IT Management, Logistik, Sales Management, dan Marketing. Nah, jadi setiap organization juga memiliki aplikasi-aplikasinya tersendiri, seperti misalnya Human HRD memiliki staffing system, lalu Finance memiliki payroll dan cash flow, IT Management punya sistem tersendiri, lalu Logistik juga punya Logistik Management, dan Sales Management juga punya Sales and Product, lalu Marketing Division sendiri mempunyai CRM atau Customer Relations Management. Lalu yang selanjutnya yaitu penggambaran dari aplikasi-aplikasi tadi akan menggunakan yaitu di BMS MySQL. Jadi semua aplikasi yang ada dalam Cieco memiliki menggunakan satu database manajemen manager yaitu MySQL. Nah, pada targetnya tersendiri Human Resource Division tidak jauh berbeda dengan baseline tadi. Jadi aplikasinya masih sama yaitu tapi menggunakan ERP, modul Human Resource Management, dan Finance, IT Management, Logistik, Sales Management, dan Marketing memiliki spesifikasi yang sama. Lalu pada application portfolio target, jadi ERP sistem ini sudah dirangkum semuanya, lalu memiliki jelas memiliki modul-modul tersendiri, HRD, akunting, manajemen, dan lain sebagainya. Nah, hal ini juga akan sama seperti baseline-nya tadi menggunakan DBMS yang sama yaitu MySQL. Nah, selanjutnya yaitu gap analysis. Nah, jadi gap analysis tersendiri ini dalam baseline-nya staffing system ini memiliki ERP-nya include, lalu payroll system dalam modul accounting juga include, cash flow-nya juga include pada modul accounting, lalu IT management match dengan IT management sistemnya, lalu logistik match juga dengan modul logistik manajemennya, dan sales product system juga include, dan CRM match dengan modul CRM. Nah, yang selanjutnya itu ada application use case diagram. Nah, di sini ada global package. Nah, jadi dalam Cieco ada 6 global package. Yang pertama yaitu ada modul HRM, di mana aktornya adalah HRD dengan pegawai yang bisa melakukan beberapa kegiatan, yaitu melakukan kontrak kerja, verifikasi data, dan mengisi data profil pribadi. Nah, selanjutnya itu ada IT Management atau IT Manager. Nah, aktornya di sini adalah IT Manajernya sendiri dan programmernya. Bisa melakukan pengembangan dan maintenance system dan melakukan approval system. Nah, lalu pada sales manager, kalau sales management, jadi modulnya ini memiliki dua aktor yaitu sales manager dan admin. Nah, kegiatannya adalah memasukkan produk ke katalog, melakukan pengecekan pemesanan, melihat laporan. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada modul accounting yang dimana ada 3 aktor di sini yaitu finance manager, accounting, dan pegawai yang bisa melakukan pengajian, pembayaran supplier, belanja bulanan, dan melihat laporan. Nah, lalu yang kelima yaitu ada logistik manager, logistik manajemen. Jadi di sana itu ada aktornya yaitu logistik manager, ada inbound dan outbound, dan ada delivery. Jadi kegiatannya adalah mengambil produk dari supplier, melakukan pengiriman, pemesanan, dan melihat laporan. Yang terakhir yaitu ada customer relation manajemen, yaitu ada 3 aktor juga, yaitu CRM manajernya, marketer, dan juga customer, yang dimana kegiatannya adalah melakukan pemasaran, melihat promosi, memberikan feedback, dan melihat laporan. Oke, untuk lebih detailnya di sini ada detail package-nya. Jadi ada dalam modul HRM itu pegawai dan HR itu pegawai itu bisa melakukan data profil pribadi, mengisi, lalu pegawai juga melakukan kontrak kerja, dan HR itu memverifikasi data dan melakukan kontrak kerjanya. Lalu pada modul accounting juga di sini ada accounting bisa melakukan penggajian, pembayaran, supplier, pencatatan, lalu ada si manajernya melihat laporan. Sama halnya dengan beberapa modul, jadi peranan IT manager pada modul-modul atau use case diagram di sini dapat melihat laporan serta melakukan kolaborasi dengan
aktor lainnya seperti misalnya programmer melakukan pengembangan, jadi IT manajernya juga bisa melakukan approval system. Nah, pada logistik manajemen, inbound dan outbound itu mengambil barang, lalu mengambil produk, jadi delivery mengirimkan produk, dan logistik manajer melihat laporan. Nah, sama halnya dengan seperti sebelumnya, jadi aplikasi manajemen salesnya ini juga sama, jadi admin itu memasukkan katalog, lalu sales manager melihat laporan, dan misalnya yang terakhir itu ada CRM, yaitu marketer dan customer bisa melakukan pemasaran, dan customer bisa melihat promosi, dan manajernya atau finance manajernya bisa melihat laporan bulanan dan laporan mingguan misalnya dari apa yang sudah dilakukan oleh marketer seperti itu. Jadi yang selanjutnya, yang terakhir sekian materi dari saya, dan selanjutnya akan dibawakan oleh Marlo tentang teknologi arsitektur. Untuk Marlo, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada tentang teknologi arsitektur. Pada teknologi arsitektur ini terdapat beberapa subbab, yaitu yang pertama teknologi prinsipal, teknologi standar katalog, application atau teknologi matrik, dan environment and location diagram. Next. Oke, yang pertama yaitu teknologi prinsipal. Pada teknologi prinsipal ini terdapat 8 prinsipal. Yang pertama yaitu payment, yaitu pembayaran dapat dilakukan menggunakan sistem pembayar elektronik atau e-payment dan cash. Yang kedua, interoperability, yaitu software dan hardware yang digunakan sesuai dengan standar yang dibutuhkan pada interoperabilitas untuk data, aplikasi, dan teknologi. Yang ketiga, responsive change management, yaitu perubahan informasi ketersediaan produk dapat diupdate secara tepat waktu guna untuk memberi informasi yang akurat. Yang keempat, ada pemisahan masalah, yaitu mengikuti pendekatan modularitas dan abstraksi untuk mengembangkan fitur teknis. Yang kelima, ada sistem dan jaringan, yaitu semua sistem dan aplikasi manajemen jaringan harus konsolidasikan dan diintegrasikan untuk penggunaan yang efektif dan efisien, dan harus menjamin kelangsungan bisnis. Yang keenam yaitu kegunaan dan tampilan. Tampilan dan nuansa harus mudah digunakan dan konsisten di dalam website. Yang ketujuh ada aset, yaitu keamanan, yaitu aset sistem komputasi hanya dapat dibaca oleh pihak yang berwenang dan setiap transaksi harus dapat dilacak, serta semua sumber daya atau layanan yang tersedia dalam chillware harus didaftarkan dan dipelihara dengan layanan lokasi dan direktori. Yang kedelapan yaitu keberlangsungan bisnis. Transaksi harus di rollback ketika transaksi gagal dan menjamin kelangsungan bisnis. Juga pantau kinerja sistem dan jaringan secara terus-menerus. Next. Nah, berikutnya ada teknologi standar katalog. Nah, pada teknologi standar katalog ini terdapat dua, yaitu hardware dan software. Pada hardware sendiri ada pertama itu PC Rukayan dengan spesifikasi minimal berikut: prosesor minimal Core i3 atau Core i5. Untuk RAM minimal 2 GB dan direkomendasikan yaitu 4 GB. Hard disk minimal 500 GB. Dan aksesoris yaitu berupa DVD RW speaker, VGA bersifat opsional, serta monitor minimal 16 inch. Nah, untuk selanjutnya yaitu printer bisa menggunakan Epson L3110. Pada software yaitu OS-nya menggunakan Windows, DB Engine menggunakan atau database menggunakan SQL, bahasa pemrogram yaitu berupa PHP dan JavaScript, framework yaitu Laravel dan Vue.js, browser menggunakan Chrome, adapun apps atau web server menggunakan Apache dan Node.js. Nah, selanjutnya itu aplikasi teknologi matrik. Pada tabel berikut ini bisa dilihat yaitu pada modul teknologi terdapat MySQL, Apache, Node.js, PHP, JavaScript, dan Windows yang semuanya digunakan pada ERP sistem modulnya, yaitu berupa ARM, ACC atau Accounting, ITM, modul M,
modul SM dan CRM. Nah, yang terakhir yaitu improvement dan location diagram. Pada yang di mana terdapat aplikasi arsitektur, teknologi arsitektur, dan bisnis arsitektur. Dalam aplikasi arsitektur terdapat ERP sistem berupa modul HRD, modul accounting, modul IT management, modul CRM, modul sales management, dan modul logistik manajemen yang dapat diakses dalam teknologi arsitektur lewat web server yang akan mengambil data dari database yang akan diakses menggunakan PC client. Nah, untuk printer server akan mengakses data dari PC client. Nah, selanjutnya setelah itu akan diakses ke bisnis arsitektur yang di mana terdapat location 1, location 2, dan location 3. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas presentasinya, Marlo. Oke, ya, terima kasih ya. Itu tadi merupakan materi dari yang bisa kami sampaikan dari kelompok Sieko oleh-oleh. Jadi tahap kedua ini kita mempresentasikan yaitu tentang data arsitektur, tentang teknologi arsitektur, dan juga tentang application arsitektur. Jadi jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.